Kalau iklim hakim ternyata berbohong, dia tidak dilecehkan, hanya suka sama suka, kata Hotman, ya tetap juga saya harus diloloskan. Ya. Karena saya hanya menjalankan kuasa dari seorang klien. Apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak tepat juga. Kalau berita acara sumpah saya dibekukan, karena saya di situ terdakwa. Apapun putusan MK, ya di mata saya, pembekuan itu sangat-sangat tidak linear dengan tugas Mahkamah Agung. Di proses kasasi yang sedang berjalan ini, mudah-mudahan lah kita berdoa agar hakim terbuka hatinya untuk kebenaran dan jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi seorang advokat dalam menjalankan kuasanya. Gitu. Pemirsa cumi-cumi.com, studio spesial interview kali ini kedatangan lagi Bang Rasman. Ya, Sehat Bang? terima kasih. Masya Allah, Amin. senang loh Bang Sehat, untuk alhamdulillah. kesekian kalinya mau berbagi cerita. Benar. Bang, sebelumnya kita ingin mengucapkan turut berduka dan bersedih Bang ya, atas kejadian yang di Sumatera. Abang ada keluarga yang terdampak langsung Bang? Kebetulan itu kampung saya, Tapanuli Selatan, kemudian Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sidimpuan, dan Mandailing Natal. Nah dulu itu sebelum Mandailing Natal itu dulu semua Tapanuli Selatan. Nah, jadi saya SD pernah di Sibolga, kemudian sekolah di Tapsel, Padang Sidimpuan, menjadi anggota Dewan 2 periode di Madinah. Jadi itu relatif kampung saya, jadi kita prihatin dan mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi. Kita ikut sedih ya Bang ya, kaget pasti. Itulah kenapa saya pakai jaket tumbuh-tumbuh nih Bang. Ada pesan yang mau disampaikan. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi perampasan hutan dan ada banyak mispersepsi yang saya lihat menyalahkan perusahaan A, perusahaan B. Tapi ada satu perusahaan yang saya sempat konfirmasi dan ternyata mereka memang tidak ikut-ikutan di urusan penebangan hutan dan lain-lain. Tapi yang pasti alam sudah memberi pesan ya Bang ya, pesan khusus bahwa ini yang bakal terjadi kalau pengerusakan alam terus berlangsung ya Bang ya. Ya, setahu saya kalau ada banjir bandang itu di pinggiran-pinggiran kabupaten ya. Ini saya lihat sampai masuk Sibolga. Jadi Sibolga itu kota loh, itu kota Madia. Dan kita melihat juga kota Padang, ya. Kita melihat juga itu Aceh, Tamiang, itu berbatasan dengan Langkat, Sumatera Utara. Itu juga hancur-hancuran gitu ya. Sehingga saya kira ini pesan bagi kita semua bahwa kalau ada penebangan kemudian diganti menjadi tanaman sawit dan lain sebagainya, harus benar-benar dihitung. Tingkat penyerapan airnya, tingkat ketahanannya, dan bagaimana dia bisa menjaga perut bumi untuk tidak jika datang curah hujan dia tidak lagi menyapu bersih karena dia sudah gundul. Saya kira ada banyak koreksi lah di dalam. Ya, tentu ini bukan cerita setahun 2 tahun, tapi saya kira ini cerita puluhan tahun ke belakang yang baru terjadi saat ini. Karena memang belakangan ini ada kalimat satir yang cukup menyentil kita Bang. 350 tahun kita dijajah Belanda, hutan kita sekian. 80 tahun kita merdeka, hutan kita menjadi sekian. Oke, tapi itu hal lain ya Bang ya? Iya, tapi saya kira kita wajar mengomentari itu. Karena saya orang Sumatera dan cumi-cumi ini juga fokus pada aspek-aspek kemanusiaan dan sosial, kenegarawanan. Saya sampai dapat info dari teman-teman, ada namanya seorang menteri dulu ya disebut sebagai menteri tambang dan lain sebagainya. Saya kira banyak tudingan-tudingan yang saya kira itu menjadi semua menjadi bahagian dari koreksi. Bagi kita ada Menko yang ngajak bertaubat, ada menteri juga yang komplain. Kita sama-sama menteri, jangan saling menyindir dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah sebuah perbaikan dan kita terima kasih ya Pak Prabowo sudah 3 kali turun. 3 kali turun langsung. Dan memimpin rapat kabinet di sana. Kemudian Pak Gibran juga, para menteri dan Menko juga sudah turun. Ya mudah-mudahan ini pembelajaran karena ini benar-benar lulu lanta ya. Lulu lanta kalau di Tapsel itu, Batang Toru sekitarnya itu ada 4 kampung itu yang terbenam. Pak Muzakir Manap Gubernur Aceh juga mengatakan ada 4 kampung yang hilang. Kalau saya lihat di Sumatera Barat itu, di Solok dan lain sebagainya, itu juga lulu lanta. Jadi saya kira
kalau dilihat dari atas kan pasti kelihatan Betul. bahwa tanah itu sudah gundul. Betul. Terus yang gundulin siapa gitu kan? Tidak mungkin juga kalau kayu yang sudah terpotong terus ada nomornya. Iya, ada nomornya. Itu dianggap sebagai sebuah erosi alam. Betul. Semata. Tapi tidak baik juga kalau kita alamatkan kepada satu perusahaan yang perusahaan itu bisa jadi bukan dia pelakunya. Jadi menurut saya ya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, ya silakan menindak perusahaan yang barangkali investigasinya harus komprehensif yang menghukum orang-orang yang bersalah. Betul. Jangan justru terpancing opini publik sehingga menghukum orang yang tidak bersalah. Support kita sekarang di sini, semoga saudara-saudara kita di Sumatera cepat selesai masalahnya ya Bang ya. Pulih kembali, bisa kembali beraktivitas. Oke Bang, kita mengundang Bang Rasman ke sini tuh mau borongan sepertinya Bang. Karena kebetulan waktunya ada. Siap. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu Bang. Iya. Di pengadilan tingkat 1, pengadilan pertama kan Abang sudah divonis. Mengajukan banding. Ditolak dulu ya Bang. Jadi sampai Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Iya, gimana itu Bang? Itu telah memvonis 1,5 tahun plus 200 juta denda. Itu namanya peradilan tingkat pertama. Betul. Iklim hakim 6 bulan penjara, percobaan 12 tahun, denda 100 juta. Kemudian iklim hakim, setahu saya dia tidak banding. Tapi yang banding itu jaksa. Nah, saya banding. Nah, iklim hakim divonis menjadi 6 bulan penjara tanpa percobaan. Artinya diberatkan, diperberat. Sedangkan denda tetap 100 juta. Saya itu sama. Ketika banding putusannya sama, 1,5 tahun dan denda 200 juta. Dari perspektif hukum, itu terlihat bahwa iklim hakim itu benar melakukan perbuatan itu. Dan benar juga saya sebagai pengacaranya. Kan tidak mungkin kalau dilihat atau merujuk pada pasal Undang-Undang ITE, terutama perihal tentang perbuatan saya yang dianggap turut serta. Iya, betul. Nah, kalau turut serta, pasal dari turut serta itu dalam uraian JPU, itu tergambar saya dan Iklima itu bersama-sama. Tapi kita tidak tahu siapa intelektual dadernya. Betul. Aktor intelektualnya siapa, pemeran utamanya siapa, atau pelaku utamanya siapa. Nah, jadi bagi saya, apakah iklim hakim mengaku sebagai orang yang dilecehkan, dan kemudian dia juga telah mengaku di persidangan bahwa memberikan kuasa kepada saya, dan kemudian mencabut kuasa kepada saya. Artinya ada kuasa. Betul. Terbukti di persidangan. Dan itu diakui di persidangan. Kemudian iklim hakim mengaku dilecehkan oleh Hotman Paris. Dan Hotman Paris mengaku di persidangan bahwa berita acara pemeriksaan dia pada halaman 10 menyebut bahwa telah merasakan iklim hakim dan keras. Tidak sesuai dengan aslinya sehingga dia kecewa. Nah, dari dua konteks kalimat dimaksud, maka terang bagi kita bahwa ada perbuatan antara dua orang itu. Betul. Antara iklim hakim dengan Hotman. Lagi-lagi terbuka di persidangan. Nah, kalau itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dari apa yang disampaikan iklim hakim kepada saya yang dia dilecehkan oleh Hotman, kata iklim hakim, maka kalau perbuatan itu ada, tidak ada pidananya. Betul. Kalau tidak ada pidananya, maka saya harus dibebaskan. Dan iklim hakim harus dibebaskan. Tapi iklim hakim, supaya Anda tahu, di Mabes Polri tidak mengakui ada tanda tangan kuasa kepada saya. Bahkan tidak juga mengakui ada pencabutan kuasa. Di persidangan kita gempur dengan tim hukum, dia mengaku. Nah, kalau mengaku ada kuasa, ada pencabutan kuasa, kemudian ada perbuatan pelecehan, maka harusnya iklim hakim yang bertanggung jawab. Betul. Sedangkan saya bertindak untuk dan atas nama kuasa hukum, pemberi kuasa. Dalam hal ini iklim hakim. Nah, kalau saya menyampaikan sesuatu, itu informasi dari siapa? Dari iklim hakim. Dari klien pasti kan? Gak mungkin dong ada chattingan-chattingan mesum, cerita ini, cerita itu. Antara saya dengan Hotman, gak mungkin. Yang ada itu dari iklim hakim ke handphone saya. Dan itu kita uji di persidangan, benar. Benar ada chattingan itu dan kita uji juga di persidangan kepada handphonenya Hotman Paris, termasuk nomor kontaknya sama. Nomor kontak iklim hakim juga sama. Nah, jadi kalau iklim hakim
ternyata berbohong, dia tidak dilecehkan, hanya suka sama suka, kata Hotman, ya tetap juga saya harus diloloskan. Ya. Karena saya hanya menjalankan kuasa dari seorang klien. Kalau dia yang berbohong, dia yang kena, bukan saya. Betul. Kalau perbuatan itu juga ada, ya mereka yang melakukannya, saya Iya. juga harus lolos gitu. Betul. Jadi dari dua perspektif ini, saya mohon kepada Majelis Hakim, Pak Ketua Mahkamah Agung, kemudian Ketua Kamar Pidana, Badan Pengawas Mahkamah Agung, hakim yang akan menyidangkan ini, serta Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan pengawasan. Bahwa jangan sampai persoalan saya ini menjadi presiden buruk. Berbeda misalnya dengan seorang lawyer, tanpa mendampingi klien, ujuk-ujuk dia melakukan perbuatan pidana. Ya. Beda. Nah misalnya tadi saya lihat ada gelar perkara di Polda Metro terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ada pengacara yang mengatakan, oh dia kan di situ ada 2 pengacara yang mereka itu tidak boleh dikenakan karena ada undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16 pasal 18 di mana diatur tentang hak imunitas sebagai seorang lawyer. Iya, kalau dia mendampingi klien. Tapi ini kan nggak pendampingan klien. Dari perspektif itu saja pun mereka masih bertahan hak imunitasnya. Betul. Apalagi saya. Yang jelas-jelas kita mewakili melakukan klien. preskon, Iklim Hakim itu ada persis di sebelah kanan saya. Betul. 25 April dia tanda tangan kuasa. Kemudian kita preskon, dia di sebelah kanan saya. Semua pernyataan saya tidak dia bantah, bahkan dia menguatkan. Jangan sampai persoalan saya ini sebagai seorang lawyer menjadi presiden buruk. Betul. Apalagi di persidangan itu kemarin terjadi sedikit kegaduhan karena ada dugaan otoriternya hakim, majelis hakim malam ini ketua, sehingga kita mempertanyakan dan minta diganti dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Ya. Tiba-tiba berita acara Sumpah Firdaus dan saya dibekukan. Jadi saya kira sudah banyak sekali ya tindakan-tindakan yang menurut saya diberikan kepada saya yang sangat-sangat tidak adil dan tidak pantas. Karena itu maka di proses kasasi yang sedang berjalan ini, mudah-mudahan kita berdoa agar hakim terbuka hatinya untuk kebenaran dan jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi seorang advokat dalam menjalankan kuasanya. Begitu. Menarik nih Bang, karena yang Abang ungkap di awal tadi bahwa apa yang Abang ucapkan, apa yang Abang buktikan di ruang sidang itu adalah berdasarkan penuturan dari Iklim Hakim, klien Abang ya kan. Berarti memang kalau memang ternyata ada, mohon maaf, ada pelecehan, terus ada pemberi kuasa dan ada cabut kuasa dan semua terbukti, berarti salah Bang Rasman pertama di mana? Tidak ada. Ya kan, kedua, terus yang kedua, akibat ini semua kan akhirnya Bang Rasman seperti menerima kado pahit Bang. Yes. Maaf saya bilang kado pahit karena ya namanya di ruang sidang segala hal bisa terjadi, tapi imbasnya adalah selama 10 bulan kalau tidak salah ya, Abang dibekukan. Ini pasti berefek sebagai seorang profesional, profesi Abang sebagai pengacara pasti kena imbas. Apa Bang yang paling Abang rasakan selama 10 bulan Bas dibekukan? Ya, saya karena memang dari kecil ya, sejak saya SMP, saya sudah ikut orang ayah saya jual ayam pinggir jalan, ikut jual rokok, ikut jual sabun ya, pinggir jalan ya, jual ikan sale, sampai saya SMA, sampai saya kuliah jual koran, jadi wartawan dan lain-lain. Artinya saya sudah terbiasa. Bagi saya karena saya sudah tertempah menjadi seorang petarung, ya saya hadapi saja. Nah, dan saya nggak ada masalah dengan itu. Insya Allah keluarga saya, anak istri saya baik-baik ya. Mereka kuliah di kedokteran, tetap lanjut, 2 udah selesai. 1 lagi proses tes untuk spesialis. Yang 1 lagi semester 3 kedokteran juga. Kemudian anak saya berikutnya lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semester 3 juga. Kemudian ada yang lagi kuliah semester 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan terpilih menjadi putri kampus. Ya. Berikutnya yang sedang SMA Aliyah kelas 3 akan tamat, kemudian kelas 3 Sanawiyah di pesantren, kemudian yang terkecil tuh Khalif di kelas 6 SD dan sudah lulus untuk akselerasi atau SKS 2 tahun di SMP. Artinya anak dan istri saya itu semuanya masih tetap jalan. Insya Allah dari segi keuangan kami nggak ada kendala. Nah hanya saja sebagai seorang lawyer tentulah banyak pertanyaan-pertanyaan oleh klien, oleh teman, oleh sahabat, oleh
banyak orang, apakah Bang Rasman ini masih pengacara atau tidak? Iya. Nah, orang salah berpikir ya, pengacara itu dia diangkat oleh organisasi advokat. Sumpah itu sebenarnya itu hanya sumpah yang dibacakan di depan ketua PT dan menjadi saksi. Merujuk pada penjelasan almarhum Bang Buyung Nasution, itu sumpah itu tidak mengikat sebetulnya. Sumpah itu sumpah kita kepada Allah. Betul. Agar kita melakukan officium nobile, yaitu landasan filosofi seorang lawyer. Apa artinya itu? Pekerjaan yang mulia. Fiat justitia rut caelum. Tegakkan hukum meskipun langit runtuh. Jadi apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak tepat juga kalau berita acara sumpah saya dibekukan, karena saya di situ terdakwa. Saya bukan sedang beracara. Oke. Saya bukan pakai baju toga. Betul. Ya, kenapa saya dibekukan? Kemudian kami tidak diperiksa oleh organisasi advokat sebelumnya, lalu kemudian ujuk-ujuk dibekukan. Harusnya kan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi bersurat ke organisasi advokat di mana pengacara tersebut bernaung untuk dimintai pertanggungjawabannya. Apakah dia melanggar etik atau tidak? Saya belum lagi dilakukan sidang etik sudah dibekukan. Dan setelah itu baru saya disidang etik oleh organisasi advokat Pradi Bersatu, dinyatakan saya tidak bersalah. Nah, tapi it's okay lah. Saya kira dengan 10 bulan ini cukup lah. Maka kalau ada rekan saya atau adik saya, Firdaus Wibowo, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu hak dia. Kita lihat saja. Tapi saya tidak menjadi bagian dari situ. Tetapi atas dibekukannya juga Firdaus, saya kira kami satu kesatuan ya. Sehingga saya mengatakan bahwa 10 bulan itu cukup lah. Info yang kita dapat sebenarnya 6 bulan ya. Apakah karena saudara Firdaus mengajukan GR ke review ke MK atau karena apa ya. Tapi bagi saya, apapun putusan MK, ya di mata saya pembekuan itu sangat-sangat tidak linear dengan tugas Mahkamah Agung. Padahal Abang sudah 4 kali minta maaf kalau dan saya dengan jiwa besar saya, walaupun saya merasa bahwa pembekuan itu tidak tepat ya. Saya dengan jiwa besar datang. Saya sudah mengirim 4 surat permohonan maaf lisan dan tulisan, dan 3 kali datang ke Mahkamah Agung plus 1 kali istri saya mengantar surat. Jadi 4 kali. Nah, pertanyaan saya, kok susah amat sih mencabut pembekuan berita acara sumpah itu untuk diaktifkan? Yang kedua, kok urusan laporan di Mabes Polri oleh Pak Ketua PN, sepertinya orang sampai bilang, harusnya kalau Bang Rasman sudah minta maaf, ya salah satu hakim agung dan mantan hakim agung juga, ketua PT juga ada teman saya, harusnya kan sudah dianulir gitu. Artinya diaktifkan kembali, kemudian kalau sudah minta maaf, ya sudahlah, ngapain diproses panjang-panjang. Kan filosofi hukum kita apa sih, mau menjarakan orang? Orang proses hukum enggak kan? Kalau itu dianggap, oh udah, kami ada spirit of the court, hakim-hakim marah. Oh ini Mahkamah Agung, lembaga peradilan. Undang-undang contempt of court-nya belum ada. Nah, kalaupun itu dianggap sebagai sebuah kesalahan etik dengan dibekukan, itu saya kira cukup lah 6 bulan. Lah, jadi kita tunggu saja. Nah, mudah-mudahan nanti ini akan diaktifkan kembali, dan insya Allah ya Allah yang Maha Kuasa menurunkan rezeki saya, menjaga saya, melindungi saya dari kezaliman manusia, jin dan setan. Ya, saya percaya insya Allah saya dan keluarga akan tegar dan kita akan jalan seperti biasa tanpa ada kendala. Jadi kalau ada yang orang bilang, oh Rasman istri-istrinya bagaimana, keluarganya bagaimana, dia mungkin tidak tahu saya. Ya, saya sudah saya bilang dari SMP sampai saya kuliah, sebelum saya beasiswa ke Malaysia dan ambil master dan doktor, ambil hukum dan lain sebagainya, jadi anggota DPRD itu, saya udah mengerti hidup gitu. Yang tidak ada di depan mata saya berupaya meraih itu. Dan sekarang Allah kasih rezeki ke saya tinggal rawat rezeki itu. Jadi untuk makan kami dan keluarga dan studi anak-anak saya, no problem. Jadi tidak usah ada orang yang bermimpi mengatakan bahwa oh Rasman tuh begini, nggak perlu saya dikasihani. Saya nggak perlu dikasihani dari segi materi dan lain sebagainya. Tapi namanya manusia kalau bekerja butuh materi, iya. Keperluan hidup, iya. Tapi bagi saya konsep qanaah itu nomor 1. Merasa cukup dengan yang ada, masih berlebih dengan yang punya. Saya kira itu. Nggak ada masalah dengan keluarga. Iya Bang.
Meskipun pertanyaan besarnya adalah pada saat di ruang sidang itu kan Abang statusnya sebagai Terdakwa. ya, bukan sebagai pengacara ya. Bukan. Saya sebagai orang awam melihatnya, loh apa alasannya dibekukan? Toh Bang Rasman itu terdakwa, tidak membela siapapun, bukan menjalankan kapasitasnya sebagai pengacara. Agak aneh gitu Bang ya. Ya ini pandangan saya orang Ya, umum. saya pernah kirim surat. Walaupun sampai sekarang surat asli pembekuan itu belum saya terima. Tapi saya ambil di internet, kita print, kita surati Ketua PT Ambon, dijawab bahwa pembekuan ini adalah hak dari Pengadilan Tinggi. Nah, kemudian saya kirim lagi surat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung jawab bahwa ini menurut pandangan hukum Mahkamah Agung itu berlaku contrarius actus. Kira-kira begitu. Jadi seolah-olah bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan, dia juga yang berwenang untuk membekukan. Padahal ini bukan urusan hierarki kan. Ini bukan hierarki, ini bukan tingkatan. Kan kita nggak disebut seorang lawyer tuh atasannya hakim enggak ada. Atasannya polisi enggak, atasannya jaksa enggak. Begitu juga sebaliknya. Jaksa bukan juga atasannya hakim, hakim juga bukan atasannya jaksa. Oke, pengacara juga bukan atasannya jaksa. Kan gitu. Jadi apa? Ya equality before the law. Merujuk pada undang-undang terkait dengan penegakan hukum, maka pengacara, hakim, jaksa, polisi itu bagian dari aparat penegak hukum. 4 pilar itu APH. Nah, jadi di situ confirm bahwa kita itu setara. Hanya saja dalam teori penerapannya kadang-kadang kerap kelihatan tidak seimbang. Betul. Nah, jadi saya menyampaikan itu dalam rangka keberatan saya karena hakim kami anggap diktator. Sehingga kita melakukan komplain. Tapi kalau orang menyebut saya melakukan pengancaman dengan kekerasan, pasalnya mana? Ya, kan bisa dilihat. Rujukannya apa? Betul. Pengancaman apa definisi pengancaman? Kekerasan apa definisi kekerasan? Kalau ancam bunuh, saya bunuh kau, saya pegang pisau, Adi saya bunuh. Lain. Kalau kau pergi, nanti saya bunuh sehingga kau tidak berani datang lagi ke sini, kira-kira gitu. Atau saya pegang palu, saya lempari. Enggak. Saya hanya ketok. Hakim ganti. Boleh nggak? Boleh. Emang pukul meja pengancaman? Ya, tidak. Aturannya enggak dong. Nah, kemudian masalah Firdaus naik meja. Secara etik ya salah. Tapi dari segi pelanggaran pidana agak sulit juga membuktikannya. Nah, makanya proses itu sekarang berjalan di Mabes Polri. Bukan karena diperlambat oleh penyidik, tapi karena unsurnya nggak ditemukan. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk saya dapat informasi ada seorang Kasubdit yang coba-coba mengintervensi. Tapi saya terima kasih ya. Ini sudah ditangani oleh pejabat utama Mabes Polri dan sudah direspon, sudah ada di Biro Wasidik dan sedang diasistensi dan atau supervisi. Ya itu harus dihentikan. Dan saya sudah dapat data, kalau itu dipaksakan saya akan bongkar. Dan saya tahu di petinggi Polri hari ini, terutama dari Mabes Polri itu, mereka benar-benar Polri ini paham sedang disorot dan Polri sedang melakukan pembenahan dan benar-benar ingin menerapkan Polri yang benar-benar presisi, prediktif, responsibility, transparansi dan berkeadilan tanpa memandang kepentingan siapapun. Lah masa ini seorang oknum Kasubdit berani-berani mau intervensi. Nah, saya sudah ingatkan yang bersangkutan juga dan ya menurut saya yang bersangkutan itu juga cukup cengeng ya. Cengeng saya katakan saya WA kemudian bertelepon lalu kemudian saya lihat di blognya saya. Kalau benar di blog ya karena saya suruh teman saya coba kamu cek nomor yang ini dia centang 2 yang saya centang 1. Berarti dia blok kekanak-kanakan. Tapi saya akan kejar. Kenapa kok Anda yang sibuk gitu? Kan pembuktian siapa? Kan penyidik. Betul. Independen. Kenapa jadi Anda yang bergerak? Yang kedua ada seorang pengacara yang ngotot. Oh, Mahkamah Agung nggak ngotot, Ketua PN Jakarta Utara nggak ngotot, pelapor nggak ngotot, kok kau yang ngotot? Kenapa? Karena mungkin dia tahu bahwa 48 bulan perang saya dengan si oknum pengacara, saya udah malas bahas-bahas dia sebenarnya. Karena dia pun lagi berduka. Karena selalu kan dia ejek. Oh, Rasman itu dipecat. Padahal saya yang mengundurkan diri. Lah ini kawan ini kalah pra-peradilan dicopot lagi dari pengacara. Habis itu dia bilang nanti kalau dipecat pengacara kliennya dia jelek-jelekin. Lah dia sendiri ngomong. Sama mantan menteri itu ya? Mantan menteri dia bilang, iya pengacara kaya tapi pelit. Itu apa namanya?
Tapi katanya orang kaya. Kalau orang kaya ya bantulah yang benar. Jangan selalu merasa diri kita itu benar. Makanya begini, ketika kita melontarkan kata-kata, kita masih ingat kata-kata kita ini menuai pro kontra atau tidak, akan menyerang muka kita atau tidak. Makanya pepatah orang Melayu itu jelas bahwa menempuh air di dulang terkena muka sendiri. Saya kira itu, dan kesombongan itu awal dari kehancuran. Itu agama yang mengajarkan itu. Jadi bukan buatan manusia. Memang itu sudah memang ketentuan dari Tuhan, dari Allah SWT. Bang Rasman, kalau kami sih percaya bahwa Bang Rasman dan keluarga dekat, istri, anak-anak itu pasti tough, cukup kuat menghadapi ini semua. Tapi Bang Rasman kan tidak berdiri sendiri. Bang Rasman punya kantor hukum di mana banyak orang yang bergantung dari situ. Banyak orang yang berharap dari Bang Rasman, termasuk juga klien-klien Bang Rasman. Ini gimana kelanjutan masalah saya yang ditangani sama kantor hukum Bang Rasman. Dan seperti tadi Bang, saya coba nyambung omongan Bang Rasman bahwa adalah pihak-pihak lain yang nyenggol-nyenggol tuh, kasihan tuh Rasman, kliennya pada gini-gini. Bagaimana Abang memberi keyakinan ke tim hukum Abang, ke law firm Abang bahwa everything is okay, semua bisa jalan gitu? Ya saya begini, setiap ada perkembangan sesuatu di diri saya, itu selalu saya ajak diskusi tim saya. Pertama kali saya ajak istri diskusi, ada Bu Eli, Bu Ade, anak-anak. Kalau saya di sini kita malam diskusi dulu, diskusi. Kadang-kadang diskusi itu berdebat, tapi di perdebatan itulah sebenarnya kesimpulan. Nah, hanya saja kita mesti merenungkan setelah itu. Kalau saya ke Medan, saya panggil Bu Eli, saya panggil anak-anak. Kita biasa rapat jam 12, jam 1 malam, dini hari ya. Kita diskusi dan semua saya jelaskan kepada mereka. Begitu juga dengan di kantor saya. Saya panggil Rahmat duduk di sini ngobrol, OB dan lain-lain. Saya sampaikan semua perkembangan ini. Dan saya sampaikan tidak ada masalah ya. Insya Allah untuk yang namanya keperluan kantor, gaji, staf, semua baik Medan, Jakarta, security, driver, ajudan, rumah tangga, tidak ada masalah. Dan klien tetap ada, kita tetap jalan, dan ya kalau efek dari pengaruh dari fitnah-fitnah keji pasti ada, tapi tidak besar pengaruhnya. Dan kita tetap jalan, tidak ada masalah. Dan tanya aja tuh, itu Rahmat tuh di kantor saya udah 3,5 tahun, ada Bu Umi di situ sudah 9 tahun. Insya Allah tidak ada pernah satu kendala. Termasuk bayar gaji karyawan saya, begitu banyak mereka, keperluannya sampai ke kampung saya, yang jaga rumah saya di kampung, yang jaga rumah resort saya di Batam, ya, keluarga saya di Medan, di Jakarta, dan lain-lain. Itu ya saya sudah bilang itu nggak pernah di atas tanggal 5, sudah selalu dibayarkan. Ya, memang Allah tetap memberi. Iya, karena semua memang pada kita porsinya. punya perencanaan kan, punya perencanaan yang matang, kita punya kirka, perhitungan-perhitungan. Kalau perang ini saya anggap sebagai sebuah perang berlarut, maka kita sudah hitung ya berapa lama perang ini. Kosnya udah dihitung. Sudah dihitung. Dan ya itu tadi yang saya katakan, si pengacara itu dia pernah susah, dia pernah naik Vespa juga orang cerita, tapi mungkin dia tidak mendalami bagaimana dia susah dulu dan lupa diri. Kalau saya tetap mengingat, kalau saya susah, maka saya siap harus tidur bahkan di kolong jembatan. Tapi kalau saya senang, saya harus siap tidur di bintang 5. Pertanyaannya, apa beda kolong jembatan dengan bintang 5? Itu hati kita. Ya, jadi mau jadi apapun kita hebatnya, kita tetap harus rendah diri, tapi harga diri rendah hati, harga diri harus tinggi gitu. Makanya kita kalau direndahkan harga diri ya kita marah dong, kita melawan. Tapi kalau kesombongan kita jauh dari situ. Saya bukan manusia sempurna, tapi setidaknya saya memberikan tindakan-tindakan, menunjukkan tindakan-tindakan, sikap-sikap yang membuat anak saya tetap tangguh, memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan apa yang saya hadapi, sehingga anak-anak saya nanti ketika mereka dewasa mereka bisa paham begini proses hidup. Kemudian saya menjelaskan bagaimana menjadi seorang public figure, positif negatifnya dan semuanya, sehingga anak saya tidak satu pun dari 8 itu yang merasa inferiority complex, down, tidak ada. Semua bersemangat, bahkan cum laude terus. Bahkan Khalif ini sudah lulus untuk SKS, untuk akselerasi 2 tahun. Bahkan yang kakaknya Putri Arif Farhadi Nasution itu jadi terpilih sebagai putri kampus. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua. Itu tergantung kepada orang tua. Mau anak kita 3 orang pun kalau kita tidak bermoral, kita bilang-bilang anak kita pintar tapi nggak pernah nampak gitu. Tapi kalau mereka mau lihat anak saya, datang kantor saya. Di situ ada
baju wisuda dengan ada selempang cum laude. Ya. Saya nggak pernah lihat tuh anak dia pakai selempang cum laude. Bahkan yang dia bilang sendiri, dia katanya cum laude kan. Mana dia? Nggak ada. Nggak pernah lihat saya. Kalau saya bisa, rapor saya SMA masih ada. Nggak pernah saya bergeser dari juara 1 sampai saya lulus. Bisa dibuka, masih ada rapornya. Saya penerima beasiswa dari Pak Harto, Persmar. Zaman dulu berat beasiswa. Ya, saya dapat. Jadi saya kira anugerah dari Allah. Ya, dan ini yang membuat Bang Rasman dan keluarga dan tim kuat. Nah, Bang, di part ini Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Karena tadi kita bahas soal kasasi, iklima. Apa yang mau Abang sampaikan di penutup part ini? Saya hanya sampaikan bahwa ternyata menjadi seorang lawyer itu tidak mudah. Apalagi lawyer yang dikenal. Yang kedua, diperlukan kehati-hatian dalam menerima klien. Sehingga kita nggak tahu niat orang ya di belakang layar. Kemudian sewaktu-waktu seorang klien itu mengatakan bahwa dia nggak memberi kuasa, bahkan ikut memfitnah ya. Lalu kemudian sudah kita bantu dan kita tolong. Kemudian dalam memberikan kuasa pun sekarang tidak lagi mudah kayak dulu. Tanda tangan cukup enggak. Sekarang saya tambahi dengan cap jempol. Karena pengalaman dari seorang Iklima mengaku tidak ada kuasa. Ini merepotkan sekali pada waktu itu. Karena ternyata tanda tangan itu ada agak berbeda gitu. Bisa dipalsukan Syukurnya juga. saya ada saksi-saksi yang kuat, ada foto, ada video. Nah, jadi ada pembelajaran. Makanya dalam istilah saya, tidak mungkin kita manusia intelek, kita 2 kali masuk lubang. Hanya keledai yang masuk lubang 2 kali. Kita kan bukan keledai. Tapi kita juga harus mawas diri dan tidak boleh juga kita terlalu curiga kepada klien. Ya kita menempatkan ke depan ya hati-hati. Karena saya bukan saja Iklima, tapi ada Loli juga, anak ini kita Mirzani yang kita bantu, ujuk-ujuk jadi ribut dengan ibunya kan. Nah itu juga diingatkan oleh istri saya Bu Ade, dan kita hati-hati sekali. Untunglah percakapan seluruhnya, mulai dari bertemu saya naik mobil, masih di hotel, sampai di mobil, sampai di Polres, sampai di rumah sakit, itu direkam. Sehingga buktinya kuat sekali. Makanya saya katakan bahwa dalam kekuatan seorang pria, ada istri yang kuat di belakangnya. Gitu. Oke Bang, cukup pada saya soal kasasi Bang ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.